Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal TWK CPNS 2021-2022 Part 1. Soal yang pertama, monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang merupakan ideologi ini adalah A. Filipina, B. Amerika Serikat, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, E. Jerman. Maka jawabannya adalah Brunei Darussalam. Kenapa? Kita lihat macam-macam bentuk pemerintahan. Pertama, kita kenal dengan istilah autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang atau kediktatoran. Yang kedua, oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Contoh oligarki adalah politik apartheid Afrika Selatan yang sebelum tahun 1994 pemerintahannya hanya dikuasai oleh masyarakat kulit putih minoritas Afrika Selatan. Yang ketiga, monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh seorang raja. Contoh negara monarki adalah Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Jepang. Yang keempat, republik, yaitu bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden. Contoh negara republik adalah Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, dan Filipina. Untuk soal yang kedua, lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah A. Komite Nasional Indonesia Daerah, B. Komite Nasional Indonesia Merdeka, C. Komite Nasional Perbantuan Daerah, D. Komite Daerah, atau E. Komite Daerah Perbantuan Nasional. Maka jawabannya adalah A. Komite Nasional Indonesia Daerah. Kenapa? Karena setelah pemerintahan pusat Republik Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau dikenal dengan KNIP, secara berlanjut di daerah-daerah juga dibentuk Komite Nasional Daerah untuk membantu tugas dari kepala daerah sebagaimana KNIP membantu tugas presiden sebelum dibentuknya DPR atau MPR. Soal yang ketiga, berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah A. Anggota DPR, B. Anggota DPD, C. Presiden, D. Wakil Presiden, E. Anggota BPK. Jawabannya adalah anggota BPK. Kenapa? Karena anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD dan diresmikan oleh Presiden. Untuk soal yang keempat, Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan A. Perintis hidup bangsa Indonesia, B. Dasar filsafat negara Indonesia, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Dasar filsafat negara Indonesia, E. Pedoman hidup bangsa Indonesia. Maka jawabannya adalah B. Dasar filsafat negara Indonesia. Karena filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya soal yang kelima. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas adalah ciri utama dari A. Negara hukum, B. Kedaulatan rakyat, C. Negara republik, D. Pemerintah demokrasi, E. Penegakan hukum. Jawabannya adalah pemerintah demokrasi. Karena pemerintah demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dan bebas berpartisipasi dalam mengambil keputusan, perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kita lanjutkan dengan soal yang keenam. Farah merupakan salah satu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Jakarta. Farah yang berasal dari desa berusaha dapat beradaptasi dengan lingkungan kota. Teman-teman Farah berasal dari berbagai kalangan. Farah banyak bergaul dengan teman-temannya sehingga wawasannya semakin luas dan bertambah. Farah tetap bersikap sederhana seperti ketika masih berada di desa. Kehidupan dan keseharian di desa telah melekat di dalam dirinya. Sikap Farah ini sesuai dengan Pancasila A5, B4, C3, D2, E1. Kita lihat dulu kata kuncinya
jawabannya yaitu Farah tetap bersikap sederhana. Maka jawabannya, jika teman-teman sudah mengetahui butir sila 1-5, jawabannya yaitu A, sesuai dengan Pancasila kelima. Karena pengamalan sila kelima butir ketujuh yaitu dalam kehidupan sehari-hari tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan, bersikap apa adanya atau sederhana dan hemat. Soal yang ketujuh. Seperti biasa kita melihat masyarakat Indonesia sulit dalam mewujudkan suatu ketertiban yaitu mengantri. Budaya antri merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa itu sendiri karena semakin tertib masyarakat pada hukum dan norma yang berlaku, maka semakin majulah negara tersebut. Sebenarnya mengantri adalah hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, namun tidak semua orang melakukannya dan ini bisa menjadi salah besar bagi kita bangsa Indonesia. Padahal ini sangat bermanfaat untuk kepentingan umum, hanya kesabaran dan kemauan yang diperlukan. Kasus di atas merupakan pertentangan Pancasila pada sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat atau E kelima. Kita lihat kata kuncinya yaitu budaya antri dan bermanfaat untuk kepentingan umum. Jadi jawabannya adalah Pancasila sila kelima. Karena mengantri tidak hanya agar terlihat rapi dan teratur, akan tetapi dengan mengantri berarti kita sudah menghormati hak orang lain yang telah datang terlebih dahulu. Menghormati adalah wujud dari penerapan nilai Pancasila kelima butir keempat yaitu menghormati hak-hak orang lain. Soal yang ke-8. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Berdasarkan sila kedua Pancasila yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, pernyataan yang sesuai adalah A. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. B. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan menggunakan nilai-nilai budayanya. D. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. E. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kita lihat yang A. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Maka kata kuncinya adalah meyakini kepercayaannya, berarti ini adalah termasuk sila yang pertama. Kita lihat yang B. Setiap orang berhak mengembangkan diri. Ini adalah kata kuncinya, hak mengembangkan diri. Kemudian kebutuhan dasarnya juga dipenuhi dan ini termasuk sila yang kedua. Yang C, kita lihat kata kuncinya menjamin kebebasan masyarakat. Ini sesuai dengan butir sila yang kelima. Yang D, kata kuncinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Berarti ini adalah pengamalan sila kelima. Yang terakhir yang E, kata kuncinya adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berarti ini juga butir sila kelima. Maka jawaban untuk soal nomor 8 ini karena diminta berdasarkan sila kedua, maka jawabannya adalah yang B. Karena nilai dasar dari sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang bisa dikaitkan dengan hak-hak dasar setiap manusia. Selanjutnya soal yang ke-9. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut dengan pilar nasionalisme sebagai berikut kecuali A. Unity, B. Liberty, C. Equality, D. Personality, E. Cognitive. Jawabannya adalah E. Cognitive. Karena semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh prinsip nasionalisme berikut ini. Unity atau kesatuan, artinya kesatuan dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem perekonomian, dan sistem politik atau pemerintahan. Yang kedua, liberty atau kebebasan, artinya kebebasan dalam beragama, berbicara, berkelompok, atau berorganisasi. Yang ketiga, equality atau kesamaan, artinya kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban.
Yang keempat, personality atau kepribadian, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Soal yang ke-10, posisi Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sulit untuk menghindari diri dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Sejarah membuktikan banyak negara asing memberi pengaruh budaya kita. Tapi dalam perjalanan sejarah kemudian, pengaruh budaya asing tersebut memunculkan kebiasaan dengan segala akibat negatifnya. Pemahaman Pancasila, salah satu fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah A. Perjanjian luhur bangsa, B. Kepribadian bangsa, C. Dasar negara Indonesia, D. Filsafat hidup bangsa, E. Etika hidup bangsa. Maka jawabannya adalah kepribadian bangsa. Kita lihat fungsi-fungsi dari Pancasila. Pertama, sebagai dasar negara, yaitu dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup, artinya petunjuk hidup sehari-hari atau dasar dan motivasi dalam bersikap, perilaku, dan perbuatan. Yang ketiga, kepribadian bangsa, sikap mental dan tingkah laku yang khas sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain. Keempat, jiwa bangsa. Nilai-nilai Pancasila sendiri sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri dan berkembang di zaman kerajaan. Yang kelima, sumber dari segala sumber hukum, artinya sumber hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, perjanjian luhur, artinya ikrar yang telah dibuat oleh pendiri bangsa. Yang ketujuh, falsafah hidup, artinya sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa. 8. Cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-9, sebagai ideologi bangsa, artinya visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sudah jelas, fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah bentuk dari kepribadian bangsa. Oke teman-teman, demikian dulu pembahasan kita tentang TWK Part 1. Tetap semangat ya untuk belajar dan tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.